Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian dan sahabat saya Kak Al. Gimana Kak Al kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya Kak ya. Baik, Oke, baik. oke. Nah ini eh, Kak Al mau saya ajak untuk membahas tentang tuyul Kak. Bocil. Bocil, bocil kematian. Hasil kematian. Karena apa? Banyak sekali perdebatan bahwa seperti apa sih wujud tuyul ini, kemudian tugasnya seperti apa sih, seperti itu. Ada pula yang bertanya bahwa caranya untuk kita bisa memiliki tuyul itu seperti apa. Ada juga yang bertanya bahwa wah, uang saya selalu hilang. Tapi ada beberapa anak indigo yang mengatakan bahwa wah, itu anu Kak, itu anu Pak, ini anu Bu, tuyul seperti itu. Ya. Jadi kan kenapa saya ajak Kak Al, karena mungkin Kak Al pernah lah ngomong tahu atau menemui cerita tentang tuyul ini seperti apa bentuk fisiknya, kemudian dia makan berupa apa, kemudian jam operasi dia itu jam berapa seperti itu Kak. Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan singkat Kak Al tentang tuyul ini. Saya pernah sih kayak diceritain sama teman, coy, uang gua hilang gini dengan nominal segini dan aneh nominalnya itu. Terus ya karena saya agak bisa kan, tak cek, oh ini ya ini. Tapi nggak saya omongin ke teman saya. Cukup tahu ya, cukup tahu aja. Cuma emang iya kadang suka ngambil si bocil itu emang bocil kematian. Dan sering juga sampai saya telusuri dia imbalannya apa, terus jam operasinya jam berapa. Wah. cukup menggoda iman ya. Benar. Unik soalnya, ya kan. Uang yang dohir, uang yang wujud diambil oleh makhluk gaib yang memang dua hal ini memang tidak memiliki korelasi sama sekali, tapi kok ternyata memang bisa hilang seperti itu. Oke, sejauh yang Kak Al tahu dari kasus tadi mungkin, seperti apa sih Kak step by stepnya? Mungkin kalau step by step sih nggak bisa menjelasin begitu detail ya, tapi kalau imbalan atau mungkin kegiatannya gimana ngambilnya atau dia nggak bisa ambil di tempat apa, ya sedikit tahu lah. Kayak dia itu nggak bisa ambil uang yang lipetan ya, lipetan gitu atau kejepit atau gimana. Di staples seperti itu Kak ya. Tapi kalau di dompet masih bisa. Oh mungkin gini, ada spesifikasi khusus atau kriteria khusus uang yang bisa diambil oleh tuyul dan tidak seperti itu Kak ya. Yeah. Mungkin yang masuk kriteria uang yang bisa diambil mungkin yang masih berupa uang lembaran seperti itu, yang di dompet, di semen, di lemari atau dimanapun itu yang masih memang bentuknya seperti uang. Ya seperti itu Kak ya. Karena agak nganu sih, nggak mengerti uang kayaknya si tuyul ini. Emang bocil tuh. Jadi dia memang melaksanakan tugas perintah yang dari si pemilik bahwa kamu ambil uang dengan nominal ini, mungkin sing bentuknya seperti ini mungkin gitu, gini kan. Sing koyo ngene yo cil itu Kak ya mungkin ya. Oke. Nah, untuk imbalannya Kak mungkin dari sejauh yang Kak Al tahu. Saya taunya sih di film itu. Kayak apa itu? Sinetron itu. Dia hanya memakai Tapi sempak, emang bener mungkin. ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang cuma minta mainan, terus dia disiapin ruang khusus dan penuh mainan. Dia main di situ, udah seneng gitu. Tanpa harus ada imbalan lain seperti makan atau apa gitu nggak ada Kak ya? Nggak ada. Oke. Nah, kalau imbalan selain mainan Kak, setahu Kak Al? Ya itu. Oke, yang banyak ya sekali. Kalian tahu lah. pasti pernah nonton sinetron itu. Oke. Nah, kan ada yang mengatakan pula bahwa tuyul ini dia apa istilahnya? Meminta ASI. Itu kayak mungkin ya. Meminta ASI dari si pemilik ini. Apakah benar pure itu memang ASI yang diminum oleh bocil ini atau
darah atau sisa hidup dari pemilik ini Kak? Atau memang kemungkinan yang saya sebutkan tadi memang iya? Kayaknya sih energi ya. Energi ya? Energi. Energi dari si pemilik ini? Iya. Tapi emang lewatnya itu. Gitu. Bisa nggak sih kalau diganti saja, seperti contoh air mineral atau susu kemasan seperti itu? Nggak mau kan, dia ngertinya itu kan bocil. Oh iya. Oke. Oke. Nah, berarti kan memang dia dipelihara oleh orang ini. Ya. Ngambilnya itu dari mana sih Kak? Kalau menurut Kak Al? Nah itu, kadang saya juga bingung. Karena ada di beberapa tempat itu ada banyak seperti dia tuyul-tuyul dan nggak tahu asalnya sih. Mungkin Mas Tian tahu, pernah menelusuri. Mungkin ini riset kecil-kecilan ya Kak. Mungkin riset kecil-kecilan. Saya pernah menemukan bahwa tuyul ini dia itu diakatkan oleh istilahnya jasa layanan gitu loh. Jasa layanan seperti itu. Makelar. Makelar tuyul seperti itu. Jadi ada orang datang ke makelar ini katakan Mbah, saya ingin kaya. Saya ingin punya tuyul mungkin karena circle saya punya tuyul semua dan saya tidak memiliki sendiri, saya ingin seperti teman-teman saya mungkin seperti itu Kak. Caranya ada dengan diakatkan, diritualkan, kemudian dengan perjanjian khusus seperti itu, ada syarat-syaratnya, ada mungkin ada kembang, ada dupa, ada apapun seperti itu. Kemudian yul tuyul bocil kue saiki dadi gini GE. Apapun yang diperintah GE, kudu manut karo GE. Seperti itu, Kak. Kamu harus ikut apapun yang diperintahkan dia, seperti itu. Nah, mungkin karena memang fungsi dan tugas dari yul ini dia untuk mengambil uang, mungkin kan dari orang yang meminta itu disuruh untuk mengambil uang seperti itu. Ada juga dia yang memang memiliki kemampuan, memiliki power sendiri, ya kan, memanfaatkan power yang dimiliki untuk mengambil tuyul itu, Nah, tapi ya, si makelar itu seperti itu ya. Mungkin si makelar itu entah memang menggunakan jasa tuyulnya sendiri atau memang dia hanya menjual tuyul tersebut. Saya juga kurang tahu. Ya, kalau untuk wujudnya gimana? Kalau wujud setahu saya ya. Apakah sama seperti yang di sinetron, di TV-TV itu yang pakai gitu kolor terus kecil gitu atau gimana? Ya kan? Oh iya. Oke. Setahu saya tuyul itu memang dia wujudnya kecil. Ada yang dia tidak memakai pakaian, ada juga yang memakai pakaian. Tapi gambaran tuyul ini saya bisa mengatakan 75%, tidak 100%, memang seperti itu, tidak. 75% memang seperti yang ditayangkan di TV-TV. Tapi ada juga yang dia los tanpa pakaian, seperti itu. Memang pucat wajib, memang dia pucat. Gundul iya. Setahu yang pernah saya temui. Memang dia botak iya. Ada juga tuyul ini yang dia dulunya berasal dari kalau Kak Al tahu bayi ambar atau orang-orang yang menggugurkan kandungannya. Ya, janin. Ya, dari janin. Ada juga yang dari janin, ada juga yang memang dia pure dulu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud seperti itu. Tapi aslinya dia tuh fungsinya tidak untuk mengambil uang, Kak. Apa itu? Mungkin nggak tahu, memang dia ngemper seperti itu, main seperti itulah. Seperti itu. Tapi ada oknum-oknum, ada oknum, ada makelar tadi, ada jasa layanan tadi sehingga akhirnya mengambil keuntungan, dari makhluk-makhluk ini, karena memang notabene dia itu tidak tahu apa-apa seperti layaknya anak kecil pada umumnya lah, tidak tahu apa-apa, kemudian dia dikasih makan, diperintah seperti ini. Kalau dia tidak mau diperintah, dia tidak mau
tidak akan diberi makan seperti itu. Iya. Jadi mungkin adalah sisi keterpaksaan di situ. Terus wujudnya itu emang kering kayak manusia atau berlendir seperti janin yang baru keluar gitu? Ada yang berlendir, ada yang kering. Berarti beda-beda. Beda-beda. Terus apakah sebesar anak kecil atau kecil lagi seperti boneka kecil gitu? Bervarian ya Kak ya, kalau saya lihat. Memang bervarian. Ada yang sampai tingginya segini pun ada yang hanya segini pun ada. Oh, Iya, bervarian sekali dia bentuknya. Dan warnanya pun tidak melulu tentang pucat. ya. Ada yang dia, kalau Kak Al tahu ayam yang sudah dibubut Ya. seperti itu ada juga yang dia, kalau Kak Al tahu merah-merah daging, Ya. ada pula. Seperti itu Kak. Ada yang memiliki taring juga. Nah, saya pernah mendapat cerita juga bahwa ada sekolah tuyul. Sekolah. Tuyul. Mungkin kan dari si bandar ini, maaf Kak, dari si bandar ini dia menyekolahi yul tuyul ini, sehingga akhirnya memang nantinya dia itu dipersiapkan, diberi kompetensi pertuyulan, Diberi pengetahuan kalau ini uang segini, ini gini gitu. Ya seperti itu. Hingga akhirnya memang mereka siap untuk diedarkan. Ya. Seperti itu Kak. Oh tadi sekitaran jam 12:30 saya lihat ada satu tuyul Ya. yang dia lewat di daerah studio ini. Ada juga. Ada. Ternyata di beberapa daerah ada Kak, seperti itu kan. Masih ya? Masih. Ya kan memang mau gimana lagi, ekonomi kan ya semakin Ya. kesini semakin kesana seperti itu. Akhirnya mereka memanfaatkan. Masih ada aja ya yang percaya gitu. Ya saya juga itu masih saja menggunakan ilmu-ilmu seperti itu. Iya. Ya entah, tetap dari sisi halalnya kan tidak halal. Iya kan, tidak halal karena apa? Terus siapa juga yang mau anunya di itu sama Makhluk seperti itu ya kan. Iya. Aduh, bingung saya. Apalagi yang dia memiliki tuyul lebih dari 5 kan. Wah, Apakah nanti ada itunya aja 2. Ayo dua sih. Aduh. Dua dulu. Ini Udah kenyang. ini Ayo. asik ini asik nih. Boleh lah nanti kita wawancara. Iya benar. Boleh. Yang tadi lewat Boleh. bisa ya? Bisa sekali nanti mau dimediatorkan ke Kak. Kak Tian nih. Saya tidak bisa Kak. Saya tidak bisa melihat Kak. Ya boleh. Boleh. Oke. Berarti kalau menurut Kak Al seperti itu ya. Jadi gambaran tuyul mungkin kita gambaran kita mungkin sama. Ya, Memang seperti mirip-mirip itu. Oke, mungkin ada sisi lain Kak mungkin dari Kak Al untuk pengangkatan makhluk ini. Kalau saya sih nggak sampai ke sana ya. Nggak mau ikut-ikutan. Ya biarkan mereka dengan kepercayaan mereka gitu kan. Kita dengan kepercayaan kita gitu. Cukup tahu aja kalau ada dan kita cuma bisa menjaga dan menghati-hati lah biar aman dari itu semua. Kita menamengi biar tidak mendapatkan efek dari yul tadi ya Kak ya. Oke, mungkin untuk tips and triknya akan kita bahas nanti setelah kita Wawancara. Wah, seperti itu. Nah, kita kan biar tahu dia itu tugasnya seperti apa, kemudian yang diambil itu uang yang bagaimana. Seperti itu nanti baru bisa kita simpulkan bahwa lebih baik seperti ini gitu kayak. Oke. Mau langsung kita wawancara? Boleh. Oke. Boleh. Oke. Mau tarik sendiri Kak? Enggak. Tian aja. Oke. Siap. Kalau narik itu Kak Tian wah, pinter. Kalau tarik tambang menang dia. Menangis. Mau gimana? Musuhnya saja badannya lebih 10 kali lipat dari saya.
dia 1 orang, saya 10 orang tetap kalah. Seperti itu. Tapi kalau narik cewek-cewek kan pinter ya. Oh enggak juga, itu dulu Kak, sebelum saya para viewer kalau mau ditarik silakan komen aja. enggak. Pinter, saya sudah ada someone spesial di sini. Oh iya dong, seperti itu. Ya. Namanya anak muda kan memang harus seperti itu Kak. Harus punya. Tapi bagaimana kita kembali lagi, kita harus menjaganya. Kan memang itu calon istri, calon ibu. Ya nanti di sesi selanjutnya aja. Oke. Sesi romantis. Romance. Siap. Oke, ini mungkin, bahas bocil dulu. Oke. Mungkin nanti ada sesi dari kisah horor bahwa asmara. Mungkin ada apa istilahnya? Sesi asmara, pembahasan pasangan-pasangan muda. Mystery of love. Oke. Seperti itu kayaknya. Ya, siap. Kita akan membahas tentang percintaan nanti, tapi rekan-rekan. Silahkan komen kalau ada yang berminat mau dibahas kisahnya. Oke. Silahkan cerita di komentar, nanti kita bahas. Oke. Dari sisi lain. Oke. Oke, yuk langsung. Oke, saya coba tarik dulu Kak Al. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya Rasulullah. Kak Al ready ya? Ya, siap. Halo. Di mana ini? Kamu tadi ngapain? Main. Kamu punya tuan? Tidak punya tuan. Tidak punya tuan. Saya jalan-jalan, Main. Kamu pernah ambil uang nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu dulunya pernah hidup nggak? Nggak tahu. Kamu punya teman? Ya ada. Banyak. Kamu tuyul bener. Teman kamu yang biasa ambil uang ada gak? Tanya dulu ya. Terus ajak ke sini satu. Ada. Mana dia? Di sana. Panggil ke sini bisa gak? Ya, Mau. Langsung suruh masuk ke sini ya. Ya. Halo. Kamu punya tuan? Punya. Kamu biasa ambil uang? Berapa? Biru. Kamu kalau ambil biasanya satu, kamu bawa pulang atau kamu bagaimana? Banyak. Dimasukkan ke kolor. Kamu punya kolor? Ya. Kolor atau sempak? Kamu dapat sempak itu dari mana? Lupa. Nah, setelah kamu disuruh mengambil uang, ya kan? Kamu dikasih apa sama tuanmu? Tuanmu atau istrinya? Hah? Yang kamu minum apanya? Hah? Darah. Energi dia kamu ambil. Terus setelah kenyang kamu kerja lagi? Enggak, tidur. Dia yang tidurin. Nah, dulu kamu sebelum diambil oleh tuanmu, dulu kamu ikut siapa?
Main. Iya. Kamu main ditarik seseorang. Apa bagaimana? Iya. Dulu sebelum kamu gitu makanmu apa? Enggak. Nggak makan? Enggak. Nggak lapar, nggak. Tapi kenapa setelah kamu disuruh ambil uang, terus kamu kok minta makan? Lapar. Kamu punya berapa teman? Banyak. Kalau di tuanmu, kamu punya berapa teman? Banyak. Kamu dulu pernah hidup? Nggak tahu. Nggak tahu. Selain kamu biasanya makan apa? Permen. Nggak suka permen? Ya. Mainan? Ya, saya suka. Kamu suka? Tuanmu memberimu mainan nggak? Ya. Seperti apa mainannya? Boneka. Kamu mau pergi gak dari tuanmu? Nggak mau? Kenapa? Enak. Setiap hari kamu disuruh ambil uang? Enggak. Bergiliran? Enggak. Sama-sama langsung semua. Terus uang yang kamu ambil, ya kan? Itu akan menjadi uang gaib atau masih berupa uang seperti itu? Apa itu? Uang sendok ambil, ya kan? Iku biasanya kan uangnya wujud di manusia kan wujud, kan? Kalau kamu ambil uangnya akan jadi uang gaib. Enggak. Uangnya masih terlihat. Lah bagaimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya ambil aja. Ini. Terus saya taruh. Uang sing iso ndok ambil iku sing berupa lembaran atau bagaimana? Ya. Ya, itu. Contoh ya ini. Ini kan uang. Ya kan? Kamu tahu nih uangnya seperti ini? Kalau diginiin, kamu tahu nggak kalau ini uang? Nggak tahu. Jadi yang kayak gini nggak mau kamu ambil? Nggak. Kalau yang seperti ini, kamu ambil pasti. Pasti. Kalau dilipat seperti ini, kamu tahu nggak kalau ini uang? Bingung. Pusing. Kamu nganggapnya ini uang nggak? Pusing. Kamu pernah ngambil uang yang bentuknya seperti ini nggak? Mau pulang. Mau pulang. Nggak mau main dulu. Ya sudah sana pulang. Ya. Gimana Mas Tian? Malah pusing. Oh, Aku pusing. Tadi apa itu? Nah, jadi gini. Gimana? Tadi kan saya demonstrasikan, ya kan? Kalau uang yang seperti ini, kamu bisa ngambil nggak? Katanya bisa. Tapi kalau saya giniin, kamu tahu nggak kalau ini uang? Enggak. Dan dia nggak mau ngambil. Terus kalau uangnya saya lipat seperti ini, Ya. kamu mau nggak ngambil? Kamu tahu nggak kalau ini uang? Saya pusing malah gitu.
Iya gitu ya. Ya, jadi ini menambah kuat argumen saya dulu ketika ada riset kecil-kecilan bahwa memang tuyul tidak bisa mengambil uang yang dia dilipat, Atau diremes, seperti itu. Tadi belum sempat saya tanya kalau uang yang di staples atau dikareti, dia bisa ngambil apa enggak, saya belum sempat tanya, tapi dia sudah mau pulang, sudah minta pulang, udah pusing dia. Ya. Jadi kesimpulan saya dalam riset itu bahwa tuyul tidak bisa mengambil uang yang dia masih sudah tidak berbentuk seperti uang. Sudah nggak lembaran gitu. Sudah tidak lembaran, mungkin seperti ini. Bagi kita ini kan uang, mau dilipat, mau diremes, mau seperti apa kan uang. Tetap bisa dibelanjakan. Nah, bagi tuyul ternyata ini bukan uang. Ini bukan uang loh. Kita setahu tuyul itu uang ya berbentuk seperti lembaran. Nah, tapi yang diambil oleh tuyul yang masuk tadi yang berwarna biru. 50-an. 50. Wah, pintar sekali. Lumayan ya. Iya. Lumayan. Dapat rokok sama bensin. Anjay. Iya. Nah, tapi saya pernah menemukan juga Kak Al, bahwa tuyul itu mengambil uangnya tidak dimasukkan ke dalam sempaknya. Tadi kan kalau makhluk ini kan dia mengatakan bahwa dia ambil uang, dimasukkan ke sempaknya. Gitu. Saya pernah menemukan bahwa ada tuyul, satu tuyul dia tuh ngambil uang, diambil, dibawa pulang dulu, dia ke sana lagi, ambil lagi, kemudian bawa pulang, seperti itu. Dia manualan satu-satu Kak. Mungkin itu yang skala energinya kecil atau bagaimana, saya juga kurang. Malah menguras energi kan. Iya. bolak-balik gitu. Ya mungkin kan karena memang dulu mungkin makelarnya kurang memberi pengarahan. Ya mungkin harusnya gini gitu kan. Atau mungkin budgeting dari si calon pemilik ini kurang seperti itu. Gitu. Jadi dikasih yang manualan. Kang Makelar, uang saya hanya 20.000. Ini dapat spek tuyul yang seperti apa? Mungkin seperti itu Kak ya. Oke. Wah, sungguh aneh sekali ini dunia pertuyulan. Kira-kira gitu tuyul punya pacar kayaknya. Iya. Iya sih. Terus cowok apa cewek itu? Nah, itu tadi Kak. Belum sempat saya tanya. Sempat saya tanya. Mungkin dia pun tidak tahu dia itu laki-laki atau perempuan seperti itu. Masih kecil gitu. Masih kecil. Ada komentar dari netizen. Oke. Kira-kira bisa nggak diambil si tuannya untuk ditanyai Kak? Terima kasih. Oke, request dari subscriber, dari penonton. Bisa nggak sih tuan dari tuyul-tuyul ini ditarik ke sini untuk kita ajak komunikasi seperti itu? Waduh, berat ini Kak sepertinya. Kalau itu berisiko ini. Berisiko sekali. Karena kalau pemiliknya masih hidup, wah kita tarik ke sini bisa nggak sih Kak? Berisiko ini. Iya. Apalagi followernya tembus 1 juta view ini. Iya, nanti kalau kita punya subscriber 1 juta, Oke, mungkin nanti mungkin kita nanti akan menarik, kita usahakan pokoknya. Entah itu sukma atau apapun, atau kalau di Jawa kan ada istilah sedulur rapat limo pancer seperti itu. Nanti juga bisa kita bahas. Bisa sekali untuk edukasi teman-teman semua yang di rumah seperti itu Kak ya. Boleh. Nah, daripada nanti timbul perdebatan yang debat kusir ya tidak tentu. Ya. Mungkin akan kita patoki nanti seperti apa sih wujud dari Julur Papat Limo Pancer atau wujud dari Jin Korin, kemudian Kodam pendamping itu seperti apa gitu Kak ya. Oke, nanti bolehlah kita bahas. Karena saya juga penasaran seperti itu. Sosok Ya, boleh. Sosok Kodam pendamping. Ya, mungkin viewers juga bertanya-tanya. Kamu nanya. Aku ini punya nggak sih pendamping, kok rasanya gini. Oh, itu mungkin bisa jadi. Nah, nanti kita ungkap lah. Pokoknya tonton terus, wajib di subscribe, tekan tombol lonceng betul, agar nggak betul ketinggalan. Di-share. Terus
boleh komentar saran-saran atau gimana agar kita bisa memperbaiki ke depan. Betul. Share Kak, jangan lupa. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman kalian yang kalian bagikan video ini, ya kan? Mungkin ada cerita atau mungkin ada keluhan-keluhan tentang badan saya kok rasanya gini. Ya. Saya kok sepertinya punya sosok pendamping, sosok khodam, tapi saya kok tidak merasakan seperti itu. Atau saya pusing, sering pusing atau sakit perut. Mungkin kekurangan uang Kak kalau itu. Iya. Ya gejala masyarakat sekarang kan itu. Betul, saya juga Pusing, merasakan. pusing, badan gembreges, kemudian rasanya ngantuk, kemudian wah, lengkap lah, kompleks lah. Ternyata apa? Dibawa ke dokter sehat, dibawa ke dukun tambah sehat lagi. Ternyata apa? Kurang uang, kurang asupan uang. Mungkin tuyul ini jadi salah satu solusi. Aduh. Tapi mau bagaimanapun yang namanya tuyul itu kan kita mendapatkan suatu uang atau suatu apapun itu rezeki, bukan rezeki sih istilahnya itu, tapi menggunakan bantuan makhluk yang kasat mata seperti itu. Nah mungkin itu bagi beberapa orang yang paham tentang agama itu kan sebuah hal yang jangan sampai itu sebuah yang haram seperti itu. Tapi bagi beberapa oknum kan itu halal, kenapa enggak gitu kan? Kepepet. Sama-sama kerja kok gitu kan Kak ya. Ada satu yang saya keluarkan dan ada satu hal yang saya dapat seperti itu. Tapi ada caranya untuk kita antisipasi. Nah, ini yang paling penting ini Kak. Paling penting sekali Kak. Bagaimana sih kita menanggulangi agar diri kita sendiri atau keluarga kita terhindar dari efek-efek pertuyulan duniawiyah ini Kak. Mungkin dari Kak Al dulu bagaimana Kak tips and triknya untuk menanggulangi ini semua? Karena kita kan juga nggak bisa melihat cara langsung. Benar. Gimana dia datang atau ngambilnya masuk rumah atau gimana. Ya kita pertama emang selalu berdoa ketika masuk rumah, di rumah, mau keluar rumah. Wajib berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Benar. Nah, cara keduanya ya itu tadi, kalau nggak dilipat ya mungkin disimpan di bank bisa. Karena tuyul itu emang agak enggak on ya Kak? agak on. Agak on dia. Mungkin dia nggak tahu kalau di dalam itu ada uang banyak gitu. Ya. Benar. Terus diikat mungkin atau dijepit, karena kalau cuma di dompet itu masih bisa, berarti mungkin di staples lah. Kan dia nggak bisa buka staplesnya dulu gitu. Kepiye sih? Masa tuyul datang ada uang staplesan banyak gitu terus dibuka dulu staplesnya, ambil satu staples lagi. Kan ya nggak bisa gitu. Benar. Itu salah satunya. Oke. Terus mungkin bisa ditambah Mas Tian. Oke, mungkin dengan kita untuk memperkaya rumah kita dengan lantunan-lantunan Al-Qur'an seperti itu, dengan cara kita rutin membaca Al-Qur'an. Mungkin kan untuk yang Islam ya. Yang Islam mungkin, kalau untuk rekan-rekan yang non muslim mungkin ada ritual-ritual keagamaan lain yang bisa digunakan untuk memberkahi rumahnya, agar rumahnya itu diisi atau dipenuhi oleh hawa-hawa positif seperti itu, sehingga akhirnya makhluk-makhluk seperti itu tidak bisa masuk. Atau mungkin saya menambahi Kak, untuk uang yang sifatnya disimpan di rumah, tidak di bank, mungkin bisa dilepas seperti ini, mungkin manualan. Kalau ada 10 juta kan, banyak kali Kak. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalau uangnya memang banyak, 3 atau 10 juta seperti itu, mungkin bisa lah digulung, kemudian dikaret. Oh gitu. Digulung kemudian dikaret, atau mungkin mau di staples dulu, kemudian digulung dikaret seperti itu Kak. Iya. Oke baik. Nah, oke, segitu aja teman-teman. Oke, siap. Mungkin Kak sudah lelah karena tadi kemasukan tuyul. Oke. Oke, para pecinta misteri sekalian, mungkin cukup dulu cerita kami tentang tuyul ini. Semoga saja apa yang saya dan Kak Al bahas untuk malam ini setidaknya bisa membuat kalian mawas diri
berhati-hati, Iya. ya kan, kemudian waspada tentang apapun itu. Karena apa? Kita sudah capek kerja kan, tanpa kita sadari uang kita hilang seperti Iya. itu. Ya Kak ya, seperti itu ya. Oke, mungkin segitu dulu. Sekali lagi saya tekankan bahwa kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, Iya. buang sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil intisari pelajarannya, masih bisa diaplikasikan, silakan diaplikasikan, silakan digunakan, silakan dibagikan. Begitu Kak ya. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian share ke siapapun yang memang kiranya perlu untuk mengetahui cerita ini dan perlu untuk mengambil pelajaran dari cerita ini. Begitu Kak ya. Oke. Segitu dulu. See you next time. Pantengin terus channel Kisah Horor. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya.